Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama ada yang ingin menyampaikan satu cerahan yang berjudul yaitu bersyukur. Masyaallah muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang sering berpikir, kenapa kehidupan kita selalu begini, tidak ada kemajuan, hanya stuck di satu tempat, tidak ada perubahan yang baik, sehingga kita semakin malas, semakin bosan dan tidak semangat dalam menjalani kehidupan. Pagi kita bangun, kemudian jamaah, kemudian kita ngaji, setelah itu malam kita mengulang lagi, besok seperti itu lagi, terus seperti itu. Namun di tengah pemikiran yang seperti itu, ada hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya kehidupan yang kita jalani itu bisa jadi itu adalah sebuah cita-cita seseorang yang tidak seberuntung kita yang ada di luar sana. Maka daripada itu, kita mestilah sering-sering melihat ke bawah agar tumbuh rasa bersyukur di hati kita, dan sesekali kita melihat ke atas agar kita termotivasi untuk meraih pencapaian yang lebih baik. Bisa jadi juga kehidupan kita yang terus begini-begini aja, tidak ada perubahan, itu dikarenakan kehidupan itu adalah suatu kehidupan yang baik bagi kita. Dikarenakan ketika kehidupan kita tidak lagi seperti ini, bisa jadi kita tidak akan kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan kehidupan kita yang seperti ini, kita masih mempunyai waktu luang yang banyak untuk memikirkan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Kita masih mempunyai waktu luang yang banyak untuk membaca Quran, membaca buku, mengaji, menghadiri masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Dengan kehidupan kita yang seperti itu, bisa jadi juga dikarenakan usaha kita yang biasa-biasa saja. Kita tidak berusaha semaksimal mungkin, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, janganlah kita mengeluh dikarenakan itu adalah hasil daripada usaha kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kehidupan kita yang seperti ini janganlah kita membandingkan dengan kehidupan orang lain, dikarenakan setiap orang mempunyai kehidupannya masing-masing. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebani sesuatu kecuali orang itu sanggup. Kita mengharapkan kehidupan seperti orang lain, itu belum tentu kita sanggup menghadapi kehidupan yang seperti itu. Kemudian kita juga bisa jadi kehidupan kita yang tidak ada perkembangan, itu disebabkan karena kita salah menilai hasil yang telah kita dapatkan. Bisa jadi hasil yang kita dapatkan itu tipis dari segi duniawi, tapi besar dari segi ukhrawi. Misalnya kita menghadiri suatu pengajian, kita merasa bahwa ketika kita pulang kita tidak mendapatkan apa-apa, kita habis bensin, habis waktu menghadiri pengajian itu. Tetapi dari segi ukhrawi kita mendapatkan yang namanya pahala. Iman kita semakin besar, ibadah kita semakin banyak. Tetapi kita menilai bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa karena penilaian kita hanya dari segi materi. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Haris.
Kemudian Nabi bertanya, apa kabar wahai Haris? Dan Haris menjawab, aku beriman kepada Allah. Dan Nabi bertanya, apa tanda iman wahai Haris? Dan Haris menjawab, aku melihat hari ini batu dan permata itu sama di mata Allah. Hanya manusia yang membedakan keduanya. Permata bernilai mahal dan batu tidak ada nilainya. Begitu juga amalan-amalan kita, hal-hal yang kita dapatkan, bisa jadi itu dari segi pandangan kita tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tapi di sisi Allah itu sangatlah berharga. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita yang tidak ada perubahan itu bisa saja disebabkan dikarenakan kita tidak berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak mengeluarkan semua potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita menjalani hidup dengan merasa terbebani. Oleh karena itu, di setiap ketika kita memperoleh yang namanya musibah, ujian, maka pintar-pintarlah kita dalam mencari hikmah. Mencari hikmah artinya kita mencari keindahan di lautan keburukan. Kita mencari kebahagiaan di lautan kesedihan. Dengan itu maka kita akan bisa menjalani hidup dengan penuh dengan kesabaran dan keindahan, seperti para rasul dan para nabi-nabi yang telah terdahulu. Mereka santai dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani setiap ujian dan cobaan, dikarenakan mereka tahu bahwa setiap cobaan yang mereka hadapi itu ada hikmahnya, baik kecil ataupun besar, baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, janganlah sekali-kali kita putus harapan dan teruslah bersyukur. Jangan sampai hanya dikarenakan kehidupan kita yang tidak berkembang, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita malah berpikir untuk mengakhiri hidup. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang sudah mati ingin kembali untuk hidup di dunia. Mereka ingin terus melakukan amal hingga mereka memperoleh pahala yang besar. Pemikiran untuk mengakhiri hidup bukan hanya pemikiran yang salah, tetapi juga pemikiran yang bodoh. Oleh karena itu, janganlah kita berpikiran seperti itu. Teruslah menjalani hidup, karena hidup itu adalah sesuatu mukjizat, sesuatu anugerah dari Tuhan. Dengan kehidupan itu bisa jadi kita memperoleh hal-hal yang tidak pernah kita dan hal-hal yang pernah kita ekspektasikan sebelumnya. Maka daripada itu, kesimpulannya ialah teruslah bersyukur dan jangan pernah mengeluh. Bersyukur artinya kita melakukan hal yang diridhai Allah, menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikannya supaya kita semakin dekat dengannya.